hanya di RCTI. Bergabunglah bersama Tentara Nasional Indonesia untuk dididik menjadi perwira prajurit karir TNI yang profesional, intelektual, bermoral, dan cinta tanah air. Pendaftaran dimulai tanggal 9 September sampai dengan 11 Oktober 2013 di Kodam, Kodim, Lantamal, Lanal, dan Lanut terdekat. Selama proses penerimaan, calon tidak dipungut biaya apapun. Pemirsa, tidak sedikit pengkonsumsi minuman keras yang mengomplos atau mencampur minuman kerasnya demi mendapatkan sensasi yang berbeda. Di banyak daerah di Indonesia, kebiasaan mengoplos atau mencampur itu sudah sering terjadi. Dan hasilnya banyak peminum miras oplosan tewas. Pemirsa, berikut bagian kedua liputan khusus RCTI seputar dampak minuman keras. Betul. Korban tewas akibat minuman keras atau miras terus berjatuhan. Agustus lalu di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 3 orang tewas gara-gara miras oplosan. Setelah kami mengecek TKP, di TKP ditemukan ada 3 botol minuman keras merek Kristal. Itu oplosan, Bang? Kalau dilihat dari botolnya itu ada cukainya juga, Pak. Jadi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah itu oplosan ataupun resmi. Kejadian serupa terjadi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 4 bersaudara yang awalnya berpesta miras, kemudian muntah-muntah, akhirnya tewas di rumah sakit. Sementara waktu ini pengakuan dari saudara SP, penjual miras, barang tersebut itu di drop dari Bandung. Kasus ini kemudian menjadikan seorang ibu rumah tangga sebagai tersangka. Dan dari rumah penjual miras oplosan itu, polisi menyita 13 botol miras oplosan. SP, begitu saja kita sebut namanya, mengaku sudah setahun menjual miras dengan harga Rp12.000 per botol. Ini dapat dari mana miras? Kalau yang ini dari Artaboga, Pak. Artaboga. Itu suaminya gimana itu, Bu? Katanya sama suaminya juga, Bu? Iya, suami itu yang belanja, Pak. Saya cuma menjual aja. Sejak 1 Agustus sampai awal September, di Cicalengka, Bandung, polisi mencatat sudah 17 orang tewas lantaran mengkonsumsi miras oplosan. Lalu, 33 orang lainnya menjalani rawat rumah sakit. Sementara itu di Kecamatan Conggaeng, Sumedang, Jawa Barat, sejumlah pemuda juga berpesta. Aceh ini menjadi awal yang baik untuk menggalakkan kedelai produksi dalam negeri. Pak Bulog juga punya tanggung jawab untuk membeli kedelai petani. Kalau harga bagus tapi petani juga masih tetap sulit menjual kedelainya, itu namanya tidak baik buat petani kedelai begitu. Jadi Kementerian Pertanian berharap sejumlah lumbung kedelai seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat akan meningkatkan produksi kedelai lokal sehingga dapat menekan impor. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Program Kampung Deret yang dijanjikan Jokowi mulai terlihat hasilnya. Nah, seperti apa pemirsa? Jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Seputar Indonesia Pagi. Butuh rumah lebih besar? Temukan rumah ideal Anda di sini. Dimanapun, kapanpun, melalui website kami atau aplikasi mobile di gadget Anda. Rumah.com, cara cerdas temukan rumah idaman. Banyak orang bicara tentang perubahan, tetapi sedikit yang mau berkorban.
Perubahan hanya bisa dijalankan kalau manusia Indonesia berpikir terbuka dan mau meminjamkan kecerdasannya untuk berubah, bukan untuk menghalangi. Koran Sindo, mengawal perubahan untuk Indonesia lebih baik. Saya Renald Kasali, bagian dari generasi semangat baru. Saksikan JKT48 Story setiap Sabtu jam 4 sore. JKT48 Story hanya di RCTI setiap Sabtu jam 4 sore. Kecintaan, loyalitas, dan gairah kebangsaan dapat terwujud. Mengutamakan dan membeli produk-produk dalam negeri adalah salah satu yang harus dilakukan. Terutama bagi instansi pemerintah pengguna uang negara. Cara inilah yang dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, serta memotivasi putra-putri terbaik bangsa untuk berkarya demi kemajuan industri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang,